Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah hakikat dan prinsip bahan bacaan. Kita mulai dengan pembahasan tahapan kegiatan membaca. Nah, pada tahapan kegiatan membaca, ini terdiri dari tiga. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah tahap prabaca, ya, di mana sebelum kita melakukan kegiatan atau aktivitas membaca, kita perlu menyiapkan sumber atau bahan bacaan tersebut. Ya. Jadi kita pilih dulu nih, kita ingin membaca tentang subjek apa sih gitu yang menarik. Apakah memang bahan bacaan yang berkaitan dengan tugas kita, ya, tugas kuliah, tugas sekolah dan lain sebagainya, atau mungkin bahan bacaan yang sifatnya menghibur seperti novel, komik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita siapkan dulu bahannya. Oke, kita bisa cari-cari itu di internet ya. Buka saja di misalnya di perpustakaanasional.co.id ya, atau bisa juga kalian download di Play Store di Impusnas. Ya, jadi kalau memang kalian punya versi tercetaknya yang kalian beli sendiri di toko buku ataupun mungkin meminjam di perpustakaan di sekitar tempat kalian tinggal, itu akan jauh lebih baik lagi. Tetapi jika memang seperti masa sekarang, masa pandemi COVID-19 ini, kalian bisa memanfaatkan fasilitas uh, perpustakaan digital, ya, baik itu milik Perpustakaan Nasional, kemudian bisa juga dengan Perpustakaan Kalimantan Barat, Ikalbar, gitu ya, nah, ataupun aplikasi-aplikasi lain yang sudah tersedia di Play Store, tinggal search aja perpustakaan digital itu banyak sekali, ya. Jadi siapkan dulu nih, apa nih yang mau kita baca. Yang kedua adalah tahap baca. Nah, pada saat kita melakukan setelah selesai kita melakukan persiapan tadi, kita sudah siap untuk memulai aktivitas kita, yaitu membaca. Nah, membaca itu bisa dilakukan di suatu ruang dengan alokasi waktu tertentu. Ya, bebaslah kalian senyaman mungkin, kalian memilih tempat yang paling cozy buat kalian untuk membaca, agar kalian merasa nyaman saat membaca. Jadi tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting seperti itu ya. Dan saya sangat sarankan ketika kalian membaca, coba HP-nya di-silent gitu ya, atau mungkin volumenya dikecilkan agar tidak terlalu mengganggu kalian ya saat membaca. Tentu saja kita butuh ketenangan, termasuk handphone ini adalah salah satu penggoda kita yang paling ampuh ya, yang membuat kita akan melirik kalau misalnya dia berbunyi. Jadi sangat saya sarankan untuk silent HP kalau kalian sudah mempunyai waktu luang untuk membaca. Bebas pilih senyaman mungkin, kalian mau di kamar sendiri, atau mungkin di perpustakaan, atau mungkin di kafe gitu ya. Bebas dimanapun spot yang kalian pilih untuk membaca, pastikan bahwa spot itu memang nyaman buat kalian. Yang terakhir adalah tahap pasca baca, di mana kalian bisa memberi respon ataupun tanggapan terhadap isi ataupun pesan yang disampaikan lewat bacaan tersebut. Jadi semacam kalian itu mengambil kesimpulannya atau maknanya. Jadi apakah buku tersebut bagus atau tidak, itu kalian bisa review juga ya, review juga misalnya kalian pinjam di perpustakaan digital, biasanya di bawah tuh ada space ya, untuk kalian mereview sebenarnya buku ini tuh menjelaskan tentang apa, kemudian kelebihan atau kekurangan dari buku ini itu apa. Nah, pastinya kalian itu punya komentar tersendiri. Jadi semacam kalian mencoba sebuah makanan ya, pasti ada rasa gitu ya, entah keasinan lah, "Oh ini rasanya udah pas kok, oh ini mie-nya lembut kok," gitu. Jadi ada komentar ataupun pesan-pesan kalian terhadap buku yang sudah kalian baca. Nah itu adalah 3 tahapan utama dalam kegiatan membaca yang bisa kalian terapkan. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan pemilihan bahan bacaan. Nah, setiap tingkatan umur biasanya itu memiliki ciri psikologi yang berbeda, baik dalam sikap, perilaku, maupun minat dalam membacanya. Sehingga, misalnya, adik kita masih umur 5 tahun, 6 tahun, itu pasti minat membacanya berbeda dengan kita. Bagi kita, ih, apa sih bacanya gambar-gambar mulu gitu ya. Nah, tapi bagi mereka, apa sih nggak menyenangkan sekali gitu ya, buku yang kita baca teks-teks gitu. Nah, jadi biasanya masing-masing orang itu juga punya karakteristiknya sendiri dalam pemilihan buku bacaan. Ada yang orang dewasa tapi suka dengan buku-buku yang berwarna gitu ya. Jadi dari segi covernya itu sudah menarik perhatian, itu mau dia baca. Tapi ada juga yang balik gitu, anak-anak kecil justru lebih suka yang
full text gitu. Jadi ini adalah tipikal anak-anak yang suka dengan sains seperti itu. Jadi biasanya di buku-buku itu juga di bagian belakang itu tuh ada segmentasi pembaca. Apakah pembaca untuk pemula, pembaca untuk menengah, atau pembaca untuk tingkat mahir seperti itu. Jadi ada genre-genre tertentu atau target baca tertentu bagi para penulis ketika menyajikan buku tersebut. Ya. Karena kalau mereka sudah menentukan segmentasi pasar mereka, segmentasi pembaca mereka, mereka itu sudah menyiapkan atau kalimat yang digunakan untuk membahas objek tersebut itu sudah disesuaikan dengan tingkatan umurnya, ya. Karena semakin tinggi target baca mereka, segmentasi baca mereka, itu akan semakin tinggi juga bahasa yang digunakan. Nah, ini tentu saja tidak pas kalau misalnya anak kecil membaca buku yang terlalu tinggi bahasanya, nanti malah miskomunikasi seperti itu. Sehingga ketika seseorang ingin melakukan pemilihan terhadap bahan bacaan yang disediakan, ya, ya kita memilih juga tidak apa ya, tidak salah juga ketika kita memilih atau memutuskan kita akan membaca buku yang berbahasa Indonesia ataupun bahasa asing, ya. Jadi dari tata bahasanya sendiri itu bisa kita pilih gitu, kita mau membaca Inggrisnya seperti apa. Kemudian kita juga melihat strukturnya ya, untuk bacaan ringan biasanya strukturnya tidak terlalu berat. Misalnya seperti, apa ya, artikel atau opini di surat kabar itu tidak terlalu berat. Kemudian, cerpen itu tidak terlalu berat gitu ya, ketika kita membacanya. Berbeda dengan buku-buku teks. Maupun yang paling penting ketika kita membaca, kita akan memperoleh pembenaran atau kata-kata yang lebih ya. Nah, jadi setiap bahan bacaan itu punya segmentasi pembacanya. Nah, di dalam susunan buku-buku yang dipilih itu biasanya ya disesuaikan ya kata-kata yang digunakan, kemudian struktur kalimatnya itu semuanya sudah disesuaikan. Nah, sehingga di mereka itu buku-buku tersebut itu mempunyai daya tarik sendiri untuk dibaca sesuai dengan umur atau kategorinya. Kita masuk di slide berikutnya, ini adalah fokus kepada bagaimana sih pemilihan buku atau bahan bacaan untuk anak-anak usia dini, anak-anak usia sekolah dasar tentunya. Nah, ternyata anak 0 sampai dengan 6 tahun itu memiliki pikiran yang kritis untuk memahami sebab dan akibat serta cara dan tujuan. Ya. Oke. Berikutnya adalah buku yang harus dibaca mengandung teks yang pendek atau penuh dengan aksi yang mudah menuju kepada kesimpulan yang memuaskan. Ya, buku itu selain harus dibaca, ya yang pendek-pendek aja, yang biasanya lebih banyak gambarnya seperti itu ya, pewarnaannya itu anak usia 0 sampai 6 tahun. Sehingga mereka akan sangat antusias gitu, "Ini gambar apa ya?" Gitu. "Oh, gambar ini tuh menjelaskan ini, bla bla bla," gitu. Jadi dia akan bercerita lagi kepada orang tuanya atau ke teman-temannya apa yang dia baca. Jadi sangat antusias ketika mereka membaca buku-buku yang memang seumuran mereka atau memang ditujukan kepada mereka. Yang terakhir adalah isi bacaan harus tentang dunia keseharian agar membantu mereka memahami dan menginterpretasikan lingkungan sekitar. Selanjutnya kita masuk ke usia anak 6 sampai dengan 8 tahun. Nah, anak pada usia ini memiliki ciri ingin tahu dan mulai mengerti sedikit yang dibicarakan orang dewasa. Sehingga kita juga perlu memilih-milih bahan bacaan yang cocok untuk anak usia yang sudah mulai memahami ya bagaimana sih cara berpikir orang dewasa, kemudian bagaimana cara mereka bertutur gitu. Jadi mereka ini sudah cukup bisa merespon dengan baik ya apa yang dilakukan orang dewasa. Jadi sebaiknya kita juga menyuguhkan bahan bacaan yang bisa mengarahkan mereka dan membuat mereka yang bisa membantu mereka memahami apa yang dibicarakan atau apa yang dilakukan oleh orang dewasa.
Nah, buku yang harus dibaca itu biasanya mengandung teks yang lebih banyak dan masih menyukai buku-buku yang ada gambarnya ya, gambar, warna, seperti itu. Kemudian disertai dengan teks untuk menjelaskan gambar tersebut. Nah, jadi kalau misalnya anak di bawah umur 6 tahun gitu ya, itu cenderung gambarnya yang jauh lebih banyak dan kosakatanya minim sekali. Jadi hanya untuk mewakili kata, misalnya gambar kucing, maka tulisannya adalah kucing. Gambar anjing, maka tulisannya anjing. Jadi dia tidak membentuk suatu kalimat yang panjang. Ya, jadi hanya seperti pengenalan-pengenalan saja jika di bawah 6 tahun. Namun untuk yang 6 sampai 8 tahun ini bukunya biasanya gambarnya itu sudah disertai dengan teks yang cukup panjang. Ya, bisa dalam bentuk kalimat, bisa juga dalam bentuk paragraf yang singkat seperti itu. Nanti ini akan membantu mereka dalam berimajinasi, kemudian mengolah atau membayangkan itu sehingga mereka memahami, oh gambar ini tuh seperti ini ya gitu. Nah, tetap saja anak usia 6 sampai 8 tahun ini membutuhkan buku-buku yang berjenis sama ya dengan keseharian mereka dan lingkungan mereka. Jadi baik itu alam maupun sosial itu juga penting untuk mereka ketahui. Nah, jadi jenis bacaannya ya seputar atau bidang-bidang yang berkaitan dengan lingkungan atau kehidupan mereka, baik di keluarga maupun kehidupan di masyarakat, di sekolah, kemudian di jalan dan lain sebagainya. Nah, isi bacaan itu harus tentang alam dan binatang. Ya, memang lebih cenderung kalau untuk anak umur 6 sampai 8 tahun biasanya dinominasi ya oleh buku-buku tentang alam dan binatang, tetapi silakan saja untuk memperkenalkan mereka tentang kehidupan bermasyarakat gitu ya. Ya mulai mengenal sosok-sosok yang hadir setiap hari di dekat mereka, misalnya ayah, ibu, kemudian paman, tetangga dan lain sebagainya. Itu boleh saja kita cari buku-buku yang mengarah kepada lingkungan agar mereka peka dan mengenal lingkungan mereka. Namun memang para penulis fokus pada buku-buku yang berisi tentang alam dan binatang agar mereka lebih pada ke alam dulu yang dikenal. Kemudian untuk anak usia 8 sampai dengan 10 tahun, nah anak pada usia ini mulai memiliki daya imajinasi yang semakin berkembang. Jadi kalau tahap yang tadi itu baru menstimulus mereka ya untuk mengenal dunia alam mereka. Nah, anak 8-10 tahun ini sudah mulai bisa mengembangkan imajinasi. Buku yang harus dibaca itu mengandung teks yang jauh lebih banyak. Dan isi bacaan yang disukai biasanya seperti dongeng maupun cerita rakyat. Karena mereka sudah sangat bisa ya untuk melakukan imajinasi terhadap teks-teks yang dibaca atau yang diceritakan oleh orang lain. Sekarang usia anak 10 sampai dengan 12 tahun. Anak pada usia ini biasanya memiliki ciri sikap kritis terhadap unsur-unsur kenyataan dan sudah cukup siap untuk menerima pengetahuan baru. Jadi dia sudah bisa mengamati lingkungan sekitarnya seperti apa yang dilakukan orang tuanya, tetangganya, gitu ya, keluarga besarnya, gitu, gurunya, teman-temannya, dia sudah bisa mengkritisi. Ini sebenarnya tidak boleh, ini boleh gitu. Tapi tingkat keingintahuan mereka juga tinggi. Jadi kadang ketika tidak sesuai dengan apa yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki sebelumnya, dia akan mengkritisi itu atau mempertanyakan hal tersebut tentang sebenarnya ini boleh atau tidak, bagaimana sebenarnya. Nah, itu sering akan muncul pada anak-anak usia 10 sampai dengan 12 tahun. Jadi ketika sebelumnya dia tidak memiliki pengetahuan tersebut, nah ketika kita memberitahunya dengan cara yang benar ya, apakah itu dengan informasi yang dia baca melalui buku ataupun melalui orang-orang sekitarnya, orang tuanya, gurunya dan lain sebagainya, mereka mudah sekali mengolah informasi tersebut. Nah, anak usia 10 sampai 12 tahun juga itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan tata bahasa. Ya, sudah mulai nih pandai merangkai kata, merangkai kalimat dan mengungkapkan ide-ide yang abstrak
ya, serta mampu mengikuti arahan atau petunjuk dari suatu bacaan. Jadi kalau misalnya bacaan itu misalnya nih, membuat kue gitu ya, jadi yang pertama siapkan tepung dan lain sebagainya. Dia udah ngerti nih, mereka harus menyiapkan, oh cari tepung, kemudian siapkan telur, gula, garam. Itu disiapkan itu sudah bisa. Jadi sudah bisa diinstruksikan, sudah bisa mengikuti apa yang diarahkan atau diperintahkan pada buku. Mereka sudah bisa mengembangkan kalimat-kalimat yang mereka baca. Bahkan mereka juga sudah bisa memanfaatkan kalimat-kalimat yang mereka baca menjadi sebuah ide baru. Oh, kalau misalnya buat kue kan, kalau ditambah coklat atau keju enak gitu. Jadi mereka udah tahu karena mereka sudah punya rasa sendiri, kemudian kombinasi dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya bahwa misalnya coklat itu enak, gimana kalau buat kue ini ditambahin coklat gitu. Nah, itu sudah mulai bisa. Oke. Nah, buku yang harus dibaca itu mengandung teks yang jauh lebih banyak lagi ya. Jadi sudah mengurangi gambar-gambar walaupun bukan pure semuanya teks, tapi bisa juga ada gambarnya ini tidak terlalu banyak, biasanya hanya seperti ilustrasi. Misalnya tadi buku resep masakan. Nah, itu kan tidak semua bahan itu ada, misalnya tepung gambarnya seperti ini, gula gambarnya seperti ini, tidak kan? Jadi kalau misalnya buku resep dalam satu halaman, mungkin itu adalah gambar jadi makanan tersebut, ya, atau gambar kue yang sudah jadi gitu. Nah, sehingga mereka udah tahu, oh nanti kalau saya buat ini, nanti hasilnya seperti ini, seperti di gambar. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu setiap item yang ada di dalam pembahasan atau halaman tersebut di resep itu harus digambarkan, tidak perlu. Nah, itu beda lagi dengan anak usia di bawah 6 tahun kalau memang masih kata per kata. Kata per kata itu digambarkan. Kucing, anjing, tepung, gula. Nah, itu tuh untuk usia di bawah 6 tahun. Jadi gambar nama, gambar nama, seperti itu. Tapi kalau 10-12 tahun, ini satu gambar sudah mewakili keseluruhan. Jadi mereka sudah mampu, oh kalau saya buat ini, itu nanti hasilnya begini. Gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah isi bacaan yang disukai itu biasanya berhubungan dengan seni dan keterampilan. Karena mereka sudah mulai mengembangkan diri mereka. Mereka sudah mulai mengenali diri mereka. Ya, oh saya sukanya ini, saya sukanya masak. Oh saya sukanya menyanyi. Seperti itu. Jadi mereka sudah tahu potensi mereka kemana. Sudah punya hobinya, punya kesukaannya. Jadi sediakan bahan bacaan yang sesuai dengan potensi mereka. Pembahasan terakhir kita adalah tentang prinsip pemilihan bahan bacaan. Bagaimana sih sebenarnya pemilihan bahan bacaan itu sendiri? Yang pertama, harus sesuai. Ya, maksud dari sesuai di sini adalah sesuai dengan objek yang dikendaki oleh kita sendiri sebagai pembaca gitu ya. Minat kita seperti apa, keadaan kita pun seperti apa, dan bagaimana suasana dari diri kita sendiri sebagai pembaca. Ya, jadi kalau minat saya adalah buku-buku tuh yang berkaitan dengan information science seperti itu, maka saya akan mencari semua literatur yang berhubungan dengan ilmu informasi. Nah, kalau misalkan punya hobi olahraga, kalian bisa saja mencari buku-buku yang bertemakan olahraga, entah itu olahraga basket, tenis gitu, dan lain sebagainya. Jadi yang berhubungan dengan olahraga itu bisa kalian cari. Ya, jadi sesuaikan aja bahan bacaan itu sesuai minat kalian. Ya. Kemudian ketepatan. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena isi bahan bacaan yang sesuai dengan kemampuan membaca si pembaca ya. Misalnya saja berisi tentang fakta, kemudian menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kemampuan pemahaman pembaca, itu akan memudahkan kita nanti untuk menangkap makna dari bacaan tersebut. Nah, terkadang saya juga milih-milih, kalau kita makainya jurnal, misalnya ya, saya membaca jurnal. Nah, jurnal ini adalah bahasanya sudah bahasa ilmiah sekali, jadi bukan lagi bahasa yang sifatnya pengenalan atau pengetahuan dasar yang ya itu tadi hanya bersifat pengenalan, bukan. Jadi kalau jurnal ini sudah tingkatan tinggi, artinya kalian itu sudah harus punya basic tentang pengetahuan atau objek tersebut. Nah, baru nanti nyambung ketika membacanya. Tetapi kalau kalian tidak punya basic, tiba-tiba memilih jurnal, itu langsung hang. Halaman pertama aja kalian udah hang pasti. Nah, jadi harus disesuaikan dengan kemampuan pemahaman si pembaca. Ini penting, jangan sampai karena salah dalam memilih bahan bacaan,
justru membuat kita tidak menyukai aktivitas membaca dan langsung menolak untuk membaca. Tidak seru, oh tidak menyenangkan lah dan lain sebagainya. Jadi, pilihlah bahan bacaan yang memang, disesuaikan dengan kosakata yang kalian miliki juga. Dan kalau kalian tidak terlalu memahami kosakata tersebut ya, jangan dipaksakan. Jadi mulailah dengan tahapan awal, yaitu carilah buku-buku yang sifatnya pengenalan, kalau memang belum punya basic terhadap buku tersebut, dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga adalah ketepatan, ya. Oke. Oh, mohon maaf, sama ya dengan yang materi yang tadi, kita skip, dan terakhir adalah menarik, ya. Di mana bahan bacaan itu harus menarik, baik tata letaknya, ilustrasinya, bahkan kalau di dalamnya juga ada grafik, ya, dan tidak kalah penting dalam pemilihan kualitas kertas atau tampilan visual cover yang harus memperkuat dan menggambarkan isi bacaan. Terkadang kalau kita lihat di display-display buku yang ada di toko buku, judulnya apa, covernya apa, gitu. Isinya apa lagi, itu beda lagi. Sebenarnya itu hanya trik saja bagaimana menarik minat baca dari pembacanya. Jadi semakin mereka membuat judul yang unik, kemudian covernya juga dibikin abstrak ataupun menarik, maka orang itu akan terpikat. Ini sebenarnya tentang apa ya? Baru kita buka halaman daftar isinya. Jadi kita tahu, oh ternyata membahas tentang ini. Jadi pemilihan terhadap ilustrasi, kemudian cover dan lain sebagainya itu juga menjadi pemilihan orang untuk mau atau tidak membaca buku tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang prinsip pemilihan bacaan. Ya, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.